Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Fakira, NIM 190111110 dari Prodi Manajemen semester 6 Manajemen Pemasaran di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proposal saya, proposal seminar pemasaran yang berjudul Korelasi Digital Marketing dan Testimonial terhadap Putusan Pembelian. Studi kasus UMKM Crispy Fried Chicken. Selanjutnya, latar belakang. Pada zaman seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat, tanpa adanya batasan dalam melakukannya. Pada zaman sekarang ini, dengan teknologi yang semakin berkembang, berbagai hal kegiatan dapat dilakukan hanya dari rumah. Mulai dari melakukan komunikasi, baik kepada yang jaraknya dekat ataupun jauh, mencari hiburan, memperoleh berbagai macam informasi yang kita butuhkan, bahkan sampai melakukan transaksi jual beli tanpa perlu keluar rumah. Hanya dengan teknologi yang kita miliki seperti smartphone, laptop, PC, dan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, maupun menggunakan aplikasi e-commerce seperti Amazon, Alibaba, Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Penggunaan internet pada zaman sekarang ini akan menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan bisnis. Dalam melakukan pemasaran produk, sekarang kita dapat menggunakan platform yang banyak tersedia. Promosi menggunakan media sosial membuat kita menghemat biaya yang diperlukan dalam mempromosikan barang atau jasa yang kita miliki. Karena dengan menggunakan media sosial, cara melakukan promosi terbilang murah dan mudah dibanding dengan melakukan promosi pada televisi ataupun media cetak lainnya. Perkembangan usaha mikro kecil menengah di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari data yang penulis dapatkan dari data Indonesia.id dikutip dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2015 pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM tercatat 59,26 juta, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 61,65 juta. Pada tahun 2017, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengalami kenaikan menjadi 62,65 juta. Pada tahun 2018, pelaku UMKM mengalami kenaikan menjadi 64,19 juta, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 65,47 juta pelaku usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Di kota Cirebon sendiri tercatat ada 54.306 pelaku usaha mikro kecil menengah. Sedangkan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 tercatat sebanyak 341.347 Dikutip dari portal berita Antar Jabar, hanya sekitar 25% UMKM di kota Cirebon yang masuk digital, atau sekitar 2.000 pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Hal ini didasari oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah masih belum melek teknologi, sehingga perlu sosialisasi yang matang terkait pemasaran di berbagai platform e-commerce. Crispy Fried Chicken adalah UMKM di bidang makanan dan kemitraan yang mempunyai hampir 1.000 mitra bisnis di seluruh Indonesia dengan menggunakan digital seperti Instagram, website, Facebook, WhatsApp,
Mereka menjual paket usaha seperti resep dan juga peralatan untuk pelanggan yang akan menjadi mitra mereka. Crispy Fried Chicken menjual ayam crispy dengan berbagai macam saus, yang membuat minat konsumen meningkat, seperti saus teriyaki, saus barbeque, saus lada hitam, dan saus original yang memiliki tingkatan level pedas. Dan dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan pedas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk terus membeli tidak hanya satu kali. Dengan penjualan kemitraan yang hampir 1.000 mitra usaha di seluruh Indonesia, itulah yang menjadi motivasi saya untuk mengetahui bagaimana pengaruh digital marketing dan testimonial berpengaruh kepada keputusan pembelian, baik dalam hal kemitraan ataupun jual beli ayam crispy tersebut. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang digital marketing dan pengaruhnya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dengan judul Korelasi Digital Marketing dan Testimonial terhadap Keputusan Pembelian atau studi kasus UMKM Crispy Fried Chicken. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana pemanfaatan digital marketing pada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM Crispy Fried Chicken Cirebon. Selanjutnya, bagaimana korelasi pemanfaatan digital marketing terhadap keputusan pembelian di pelaku usaha mikro kecil menengah Crispy Fried Chicken Cirebon. Selanjutnya, bagaimana gambaran korelasi testimonial terhadap keputusan pembelian di pelaku usaha mikro kecil menengah pada Crispy Fried Chicken. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, ada untuk mengetahui gambaran pengaruh pemanfaatan digital marketing terhadap keputusan pembelian pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM Crispy Fried Chicken. Selanjutnya, untuk mengetahui gambaran seberapa besar pengaruh pemanfaatan digital marketing terhadap keputusan pembelian pada UMKM Crispy Fried Chicken. Selanjutnya, untuk mengetahui gambaran seberapa besar pengaruh pemanfaatan testimonial terhadap keputusan pembelian pelaku usaha mikro kecil menengah Crispy Fried Chicken. Selanjutnya, kajian teori. Pertama, keputusan pembelian. Menurut Ciptono, menyatakan keputusan pembelian adalah serangkaian proses yang berawal dari konsumen mengenai kebutuhannya, mencari informasi tentang produk, dan mengevaluasi produk untuk seberapa baik produk dapat memecahkan masalahnya. Ya, kemudian serangkaian proses tersebut mengarah pada keputusan pembelian. Selanjutnya, menurut Kotler tahun 2000 mengungkapkan bahwa tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk mencapai keputusan membeli melewati 5 tahap, yaitu tahap pertama ada tahap pengenalan masalah, kedua tahap pencarian informasi, ketiga tahap evaluasi alternatif, keempat keputusan membeli, dan yang kelima tingkah laku pasca pembelian. Selanjutnya ada indikator keputusan pembelian. Pertama ada rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian, jadi tidak hanya satu kali. Selanjutnya ada kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian. Yang terakhir ada komitmen dan loyalitas konsumen. Selanjutnya digital marketing atau X1. Menurut Chaffee dan Chadwick tahun 2016, digital marketing merupakan aplikasi dari internet yang dan berhubungan dengan teknologi digital, di mana di dalamnya berhubungan dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran. Pada dasarnya, digital marketing merupakan kegiatan pemasaran menggunakan media sosial dengan menggunakan internet yang memanfaatkan media berupa website, sosial media, email, database, mobile atau wireless, dan digital TV guna meningkatkan target konsumen untuk mengetahui profil
perilaku, nilai produk, serta loyalitas para pelanggan atau target konsumen untuk mencapai tujuan pemasaran. Beberapa hal yang mempengaruhi digital marketing sebagai berikut. Pertama ada website. Website sangatlah mempengaruhi digital marketing. Website yang baik dapat menarik konsumen akan lebih banyak pula. Kedua, blog. Blog juga sama. Dapat menarik lebih banyak konsumen. Yang terakhir adalah email marketing. Selanjutnya, ada testimonial atau X2. Menurut Griffith, testimonial adalah cara membangun kredibilitas informasi yang dipublikasi di media sosial harus memihak pada orang banyak dibandingkan dengan pribadi. Testimonial membantu konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan produk atau jasa karena mendapatkan rekomendasi dari pihak ketiga dan akan lebih meyakinkan seorang pelanggan yang sudah menggunakan rekomendasi, meyakinkan jika ada seorang pelanggan yang sudah menggunakan produk atau jasa berbagai pengalamannya. Selanjutnya, testimonial merupakan iklan persuasif yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi seseorang untuk berpikir dan bertindak atau melakukan sesuatu. Iklan merupakan alat komunikasi yang baik yang menjadi salah satu kekuatan yang penting sebagai alat pemasaran untuk membantu menjual barang dan memberikan sebuah layanan serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu yang bersifat persuasif. Indikator testimoni ada 3. Pertama, isi pesan harus jelas. Yang kedua, harus mudah dipahami. Yang ketiga, citra positif pada toko online shop. Selanjutnya jadwal penelitian. Pertama ada prasurvei pada mulai dari minggu pertama dan minggu kedua di bulan Mei. Selanjutnya pengumpulan data ada di minggu ketiga dan keempat di bulan Mei. Selanjutnya penyusunan bab 1 ada di minggu keempat dan minggu keempat bulan Mei dan minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya penyusunan bab 1 dan bab 2 pada minggu kedua bulan Juni dan minggu ketiga bulan Juni. Selanjutnya penyusunan bab 3 ada di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga bulan Juli. Dan yang terakhir pengumpulan data bab 1 sampai 3 pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan Juli. Selanjutnya metode penelitian. Pertama, waktu penelitian mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli, tempat di Desa Cikalang, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Selanjutnya variabel. Ada pertama X1 atau digital marketing, kedua X2 atau testimonial, dan yang terakhir keputusan pembelian atau Y. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah konsumen dan mitra classifier. Jika yang terakhir adalah tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, masalah, pengumpulan, dan pengelolaan data. Yang keempat ada analisis, dan yang kelima ada kesimpulan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.